Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rina Herliana, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Pacing, Kabupaten Sukabumi. Di video ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi konseptual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia karena beliau merintis pendidikan umum di Indonesia dari zaman kolonial sampai saat ini, sehingga tanggal 2 Mei hari kelahiran beliau ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka menjadi manusia maupun sebagai anggota masyarakat, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan juga harus menghargai perbedaan dan memerdekakan muridnya. Oleh sebab itu, tugas guru adalah bisa menghargai keunikan setiap muridnya dalam pembelajaran. Ibaratnya seperti petani yang menanam padi tidak akan bisa merubah kodrat tanaman padi. Padi tetaplah padi. Yang bisa dilakukan petani adalah mengoptimalkan lingkungan tempat hidup tanamannya, agar tanaman padi tersebut dapat menghasilkan hasil panen yang melimpah. Seperti petani, hal yang bisa dioptimalkan guru adalah mengoptimalkan lingkungan belajar, media pembelajaran, maupun metode pembelajaran agar murid dapat menghasilkan sesuatu yang berharga untuk masa depannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, guru harus berpihak pada murid. Yang kedua, guru harus memahami karakter murid. Yang ketiga, guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, guru harus bisa memahami tujuan pengajaran. Hal ini agar terwujudnya murid memiliki kemampuan bidang pengetahuan atau intelektual, memiliki budi pekerti yang luhur. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yang artinya guru harus menjadi pamungperan yang cukup kuat dalam pembelajaran dan memberi contoh serta panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ingmadiyah Mangunkarsa, yang artinya guru harus berada di antara anak didiknya, memberikan inspirasi, motivasi, dukungan, dan memacu anak didiknya untuk lebih giat terus belajar dan melakukan inovasi. Tutwuri Handayani, yang artinya guru di belakang mengikuti dan memberikan motivasi anak mendapatkan pengalaman dalam belajarnya dengan baik, kegiatan pemberian tugas kelompok maupun secara mandiri. Nah, dengan memahami dan menerapkan ketiga semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka diharapkan guru harus mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara 1. Berikan kemerdekaan dalam belajar. Kedua, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan minat dan bakatnya. 3. Sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun, ternyata masih banyak guru yang belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Masih banyak di sekolah-sekolah yang menerapkan teacher center, padahal metode tersebut sudah tidak relevan
dengan perkembangan zaman dan karakter murid. Dengan metode teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru, maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensi murid. Agar menciptakan suasana pembelajaran pada murid, sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid, di antaranya 1. Program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. 2. Program bimbingan baca tulis Al-Quran. 3. Program sholat duha sebelum masuk kelas untuk menambah ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Program literasi di kelas sebelum memulai pembelajaran untuk meningkatkan minat baca murid. Yang kelima, kegiatan pembelajaran dengan metode bervariasi yang memanfaatkan alat teknologi, alam sekitar, dan media yang tepat. Yang keenam, kegiatan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Selalu ada tantangan yang harus dihadapi, di antaranya. Yang pertama, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang ada di sekolah. Kedua, kemampuan guru belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar tercapainya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antara lain menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi agar murid merasa nyaman dan semangat belajar di kelas. Yang kedua, guru tidak boleh ketinggalan informasi dan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan lingkungan siswa dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan dan pengembangan diri sesuai dengan tugas yang relevan yang mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, guru jangan pernah bosan memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semoga kita sebagai guru bisa mewujudkan semboyan Ki Hajar Dewantara ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.